Nah, kenapa bikin perubahan? Karena yang ada kenapa? Sama. Yang ada bisa jadi masalah. Yang ada bisa jadi belum tepat. Sehingga adanya agent of change itu harapannya nanti bisa bikin perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih benar. Ya itulah fungsi dari pemuda itu seperti itu. Baik, yang pertama fundamental masjid. Kita awali dengan frasa masjid bukan hanya tempat sholat. Kira-kira pada setuju nggak? Paket. Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Setuju. Kenapa setuju? Emang? Yunah. Hah? Setuju ya? Oke, ini juga disampaikan oleh pengasuh Masjid Sujatul Pemuda ya, Ustadz Anggi. Ya tadi sudah kami sampaikan di awal ya, masjid harapannya bukan hanya tempat sholat ya. Sehingga jangan kita juga ikut arus yang besar untuk mengecilkan fungsi masjid ya, walaupun memang sekarang lazimnya seperti itu. Justru kemudian dengan kita belajar ya, dengan kemudian kita menambahkan mempunyai wawasan yang luas dengan ilmu-ilmu yang kemudian sudah dipelajari, harapannya kemudian kita bisa membuat arus yang berbeda. Agent of change itu fungsinya apa? Berubah, bikin perubahan, ya kan? Nah, kenapa bikin perubahan? Karena yang ada kenapa? Sama. Yang ada bisa jadi masalah. Yang ada bisa jadi belum tepat. Sehingga adanya agent of change itu harapannya nanti bisa bikin perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih benar. Ya itulah fungsi dari pemuda itu seperti itu. Kita diberikan privilege ide yang banyak. Kita diberikan privilege cara berpikir yang cepat. Ya, critical thinking juga ya. Jadi kalau ngomong sama anak muda tuh biasanya protesan gitu ya. Kritis gitu. Ya itu anak muda. Kalau nggak kritis, kalaupun dia usianya muda tapi pikirannya mati. Anak muda tuh kritis, idenya jalan ya. Banyak terobosan. Ya, mau belajar, tinggal diarahkan aja anak muda mah. Yang penting diarahkan dengan ilmu yang tepat, diarahkan dengan guru yang tepat. Harapannya dengan privilege tadi ya, cara berpikir yang cepat, kemudian ide-ide yang cemerlang itu bisa diarahkan ke hal-hal yang baik, hal-hal yang tepat, termasuk dalam kepengurusan masjid. Itu fungsinya anak muda, karena memang anak muda ini adalah penopang peradaban. Bahkan disampaikan oleh Ustadz Budi Asari, pemuda itu adalah ujung tombaknya peradaban ya, penopang peradaban. Jadi kalau lu mau lihat bagaimana peradaban hari ini, tinggal kemudian cek dari kualitas anak mudanya. Itu sampling, kemudian beliau sampling tuh. Ya dalam suatu ceramah beliau sampling ke Facebook ya. Sampling ke Facebook, inbox ke salah satu anak muda, atau dia masuk ke salah satu komunitas pemuda. Ternyata kemudian apa? Bahasan ataupun topik yang kemudian biasa dibahas, ramai dibahas itu tidak jauh dari bab-bab percintaan, asmara dan lain sebagainya. Sehingga kemudian menurut beliau ini masih jauh kemudian dari peradaban yang seharusnya. Makanya kalau kemudian fungsi masjid itu kita juga maksimalkan untuk pendidikan anak-anak muda, seharusnya akan memberikan dampak perubahan kepada anak muda. Sehingga anak mudanya tadi, misal yang hari ini sibuk di luar masjid, ya main ke kafe tapi tidak ada tujuan. Ya, biasanya di sana kalau kita sampling, walaupun samplingnya tiap malam diajak korda sih. Jadi sampling ke kafe gitu ya, itu rata-rata pada ngapain?
Rata-rata ya nongkrong aja, ya kemudian sebat 2 bat, 3 bat, ya. Habis itu mabar, HP-nya pada miring, ya. Atau yang ngobrol dengan bahasan topik yang tidak jelas, bahasa kemudian juga yang liar. Artinya apakah itu kemudian aktivitas kebaikan? Bukan. Terus dikemanakan usia muda mereka? Apakah kemudian dengan usia muda yang tidak ada batasan waktunya? Muda itu nggak selamanya, ya kan? Dibilang muda itu kan dari usia berapa sampai usia berapa muda. Baru kemudian misal 40 tahun ke atas, rata-rata pada bilang apa? Udah tua, ya kan? Artinya ada batasan. Apakah kemudian dengan usia keemasan itu akan dihabiskan untuk bab-bab seperti itu saja? Nah, itulah tugas kemudian kita yang hari ini diberikan kewarasan gitu ya, diberikan kemauan untuk belajar lebih sehingga kita bisa mengontrol diri. Kita juga nanti yang harapannya bisa memberikan dampak ke pemuda-pemuda di sekitaran kita. Nah, kalau kita misal bisa berdampak di kelurahan Kebon Dalem sekitar masjid sampai kemudian kecamatan Purwakarta, itu kan lingkup yang cukup luas. Kita bisa ajak, kita bisa rangkul pemudanya untuk kemudian meramaikan masjid, membuat aktivitas-aktivitas kebaikan di sekitar situ berdampak kepada masyarakat. Nah, kalau simpul itu bukan cuma terjadi di sini, simpul itu terjadi di masjid-masjid yang lain juga. Nah, maka dampaknya akan semakin kerasa, maka akan berdampak lebih luas lagi. Sehingga kita jangan mikir, wah ini mah dampaknya kecil doang, ya bahkan mungkin belum terlihat gitu ya. Justru ya kita kemauannya lebih besar lagi, mimpinya lebih besar lagi. Apakah Ustadz Anggi bakal expect gitu ya, MSP itu sebesar ini? Ya. Dimimpikan iya, tapi berekspektasi sampai sekarang ini sebegitu besarnya, itu bisa jadi di luar logika manusia juga. Nah, itulah kekuatan keinginan, ya, will, kekuatan mimpi. Sehingga anak muda itu harus punya himmah, giroh yang besar, yang kuat. Ya, yuk kita gerak bareng-bareng, yuk kita sama-sama dengan kesibukan masing-masing, tapi kita bisa mengontrol diri, kemudian kita juga bisa bersikap kemana kita harus menaruh potensi kita. Ya. Jangan kemudian kita terbawa arus di luar sana. Ya. Kalau kita terbawa arus, masing-masing bisa cek deh. Ya. Yang lagi sekolah, cek di lingkungan sekolahnya. Rata-rata sibuk ngapain kalau pulang sekolah. Ya. Yang lagi kerja, cek di lingkungan kerjanya. Ya. Topik kalau lagi nongkrong tuh bahasnya apa. Ya. Setelah kerja itu ngapain. Ya. Yang lagi kuliah juga cek saja. Arus besarnya sekarang itu justru jauh dari kata baik. Nah, makanya kita harus bisa kontrol diri dengan kita sibukkan di masjid. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat.